Di episode sebelumnya, banyak ahli terbantai begitu saja setelah Tianzun keempat melepaskan skill besar transformasi darah. Kekuatannya membumbung tinggi sembari menatap ganas Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius merasakan aura Tianzun keempat melonjak. Tetapi dia mengetahui konsekuensi melepaskan teknik rahasia ini yang akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Bahkan seseorang di kelas doang dengan mudah bisa membunuhnya. Tianzun keempat biasanya tidak berani menggunakan teknik rahasia ini, terkecuali dia tidak punya pilihan. Dia tidak hanya akan gagal dalam misinya jika dia tidak mengaktifkannya. Tianzun keempat juga akan dikalahkan oleh Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dengan mata merah, Tianzun keempat tersenyum mengerikan dan meraung. Gelombang darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun keempat ke segala arah, berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Xiaoyan mengerutkan kening melihat awan berdarah di langit. Dia merasakan energi menakutkan yang telah berkumpul di dalam awan berdarah. Xiaoyan segera mengeluarkan 4 api surgawi dan suhu tinggi membakar bau busuk di sekitarnya. Setelah itu Xiaoyan membentuk segel. Gumpalan nyala api transformasi kehidupan muncul dengan memancarkan aura yang sangat kuat. Lalu Xiaoyan melepaskan teknik mengusir api 5 cincin. 5 api surgawi menjadi binatang buas yang meraung keras di atas kepala Xiaoyan. Setelah itu 5 binatang api membentuk formasi sehingga angin panas menyebar dan menyebabkan awan merah di langit berfluktuasi. Tianzun keempat mendengus dan berkata, "Telapak iblis surgawi jahat berdarah." Segera pilar darah melesat memasuki awan merah dan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan darah setinggi 10.000 kaki ditembakkan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Itu dengan kejam dibebankan ke arah Xiaoyan dengan membawa kekuatan penghancur luar biasa. Tianzun keempat juga berkata, "Xiaoyan, perhatikan bagaimana aku akan menghantammu menjadi debu." Di waktu yang sama, segel tangan Xiaoyan diganti dan berteriak, "Koil pengusir api 5 cincin." Koil api 5 warna besar di langit tiba-tiba melesat dalam beberapa kilatan, merobek ruang kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan darah besar. Segera ledakan darah dingin dan api panas meledak di langit. Energi mengerikan terhanyut di depan banyak mata yang terkejut, dan awan darah dihancurkan menjadi debu akibat dampaknya. Tianzun keempat mengerutkan keningnya saat dia menyaksikan bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja akan mundur, tetapi sangat terkejut melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiaoyan tersenyum saat dia langsung melepaskan telapak tangan pencipta surga yang agung. Syok muncul di wajah Tianzun keempat menghadapi serangan ganas Xiaoyan yang mendadak ini. Dia dengan cepat melepaskan jubah darah iblis. Darah segera mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan kutila yang tebal di tubuhnya, membentuk armor. Akhirnya telapak tangan raksasa menabrak tubuh Tianzun keempat seperti kilat. Angin yang tiada tara menyebabkan kutila darah di tubuh Tianzun keempat retak secara bertahap. Tubuhnya juga memuntahkan darah. Dia memanfaatkan dorongan dari serangan tersebut untuk bergegas melarikan diri. Tubuh Tianzun keempat baru saja terbang kembali ketika senyum dingin menyelimuti wajah Xiaoyan. Xiaoyan melepaskan sayap tulang pionik. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di depan Tianzun keempat. Tianzun keempat sangat terkejut, apalagi dia melihat Xiaoyan telah membentuk teratai api penghancur. Tianzun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah, namun sangat berbahaya ini. Teratai api penghancur akhirnya menabrak tubuh Tianzun keempat. Badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api perayaan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya saat menghantam Tianzun keempat.
Beberapa saat kemudian, tubuh Tianzun keempat terbungkus api melesat dari langit seperti bola meriam, dengan keras menembak ke dalam jurang yang dipenuhi lautan darah di depan banyak mata orang. Suhu yang menakutkan darinya menyebabkan lautan darah menggelembung dan menghilang dalam waktu 10 detik. Tubuh Xiaoyan muncul di atas jurang dan kemudian menembakkan pilar api ke sana untuk menghilangkannya sampai ke akar-akarnya. Namun Tianzun keempat berhasil menghindari serangan pilar api dalam kondisi terluka parah dan menyedihkan. Lalu dia mengeluarkan pelaka giok ruang dan dihancurkan dengan seluruh kekuatannya. Terowongan hitam ruang segera muncul di samping Tianzun keempat. Kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Xiaoyan tiba-tiba muncul di dalam jurang yang dalam. Dia tidak berharap melihat Tianzun keempat berhasil melarikan diri dengan kondisi seperti itu. Tetapi bahaya terhadap aliansi yang dianggap telah selesai. Setelah itu dia keluar dan melihat situasi para ahli aula jiwa dan sekti singa mendalam masih bertarung. Xiaoyan menjentikan 10 pilar api dengan kejam menabrak para ahli di pihak musuh sehingga jeritan terdengar dan lari ketakutan dengan pantat mereka terbakar. Beberapa ahli aula jiwa langsung melarikan diri melihat situasi ini. Sementara beberapa ahli memohon belas kasihan Xiaoyan dengan alasan dipaksa oleh aula jiwa. Dikarenakan Xiaoyan memikirkan perkembangan aliansi di masa depan, dia membiarkan mereka pergi dengan syarat mereka harus menghabisi nyawa anggota sekte singa mendalam sebagai gantinya. Para ahli dari sekte singa yang mendalam mengalami perubahan drastis saat mendengar perintah Xiaoyan. Di sisi lain, faksi dan ahli lain ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari sekte singa mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya. Sesaat pertempuran kacau meletus di langit. Kali ini aliansi Yan akhirnya menjadi pengamat pertunjukan. Pertempuran kacau di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit. Para ahli sekte singa mendalam mengalami luka serius, bahkan ada yang meninggal. Sekarang tidak ada yang memerintah mereka. Tentara mulai berpencar dan melarikan diri. Setelah melirik ke langit, Xiaoyan mengerti bahwa sekte singa mendalam telah selesai. Dia kemudian mendarat di dinding benteng yang segera mengeluarkan sorakan yang mengguncang bumi ketika mereka melihat Xiaoyan kembali. Ratu Medusa memuji Xiaoyan sebagai pahlawan satu-satunya lagi. 3 tetua Hu dengan hormat juga memuji Xiaoyan, kekuatannya yang melebihi ekspektasi dapat mengalahkan Tianzun keempat. Xiaoyan tertawa dan berterima kasih. Setelah kembali aku pasti akan memberikan hadiah yang tersisa. Para elit Daozun yang diundang berkata untuk jangan khawatir, karena Yao Chen tidak akan mengingkari janjinya. Xiaoyan menyeringai saat mendengar jawaban mereka. Dia menoleh full tersenyum melihat Xiao melambaikan tangannya di pelukan Ratu Medusa. Perasaan khusus seorang ayah melonjak ke dalam hatinya. Xiaoyan teringat ayahnya. Dia pasti akan senang jika mengetahui telah menjadi seorang kakek. Xiaoyan dengan dipenuhi tekad akan secepatnya menyelamatkan ayahnya. Setelah itu Xiaoyan melangkah maju dan menarik Xiao di pelukan Ratu Medusa ke pelukannya, lalu mencium keningnya. Xiao tiba-tiba mengeluarkan ular piton menelan 7 warna yang segera duduk di pundaknya. Ular itu sangat senang melihat Xiaoyan lagi sembari menjulurkan lidahnya. Xiaoyan berteriak terkejut melihat ular tersebut lagi. Ratu Medusa menjelaskan ular piton menelan 7 warna tidak sepenuhnya didominasi olehnya. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiah, Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Xiao juga telah memiliki kekuatan elit Dozong saat dia dilahirkan. Xiaoyan tersenyum saat kegembiraan muncul di matanya.
Meskipun dia tidak berkontribusi dalam pertumbuhan Xiaoxiu, Xiaoyan akan memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Kelembutan muncul di wajah Ratu Medusa melihat kegembiraan muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap putrinya Xiaoxiu. Dia menghargai Xiaoxiu yang bahkan lebih penting daripada hidupnya. Ratu Medusa berkata, kondisi Xiaoxiu sudah sangat bagus karena pil tulang darah jiwa surga yang telah dikirim Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan berkata itu masih belum cukup untuk mencapai landasan, hanya dapat membangun fondasi. Tiba-tiba Raja Pil Guhi datang, merekomendasikan pil obat tingkat 7 puncak, pembangunan yayasan bodhisattva misterius dan sangat cocok untuk Xiaoxiu. Namun Guhi hanya memiliki peluang 40% untuk memurnikannya. Aku takut ketua aliansi harus melakukan pemurnian secara pribadi. Xiaoyan tersenyum melihat kedatangannya sembari menakupkan tangannya. Saat ini Guhi telah menjadi Grandmaster Alkimis tingkat 7 dengan usaha yang keras selama bertahun-tahun. Setelah Xiaoyan kembali, dia memiliki keinginan untuk menantangnya. Ratu Medusa menjelaskan Guhi bisa dianggap sebagai salah satu Grandmaster Alkimis di bagian barat laut benua. Pilhal telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen dan perkembangannya. Ada 6 alkimis tingkat 6 yang merupakan pilar teratas dari Pilhal. Perkembangan cepat aliansi yang tergantung pada Aula Pil. Oleh karena itu beberapa eselon di atas di Aula Pil menjadi sombong dan independen terhadap aliansi Yan. Mendengar interior aliansi Yan tidak bersatu seperti yang dibayangkannya, tindakan arogansi ini harus diberantas. Jika tidak, ini akan menjadi penyakit bagi aliansi Yan di masa depan. Xiaoyan melirik Guhi dan beberapa sesepuh Aula Pil di belakangnya. Xiaoyan kemudian bertanya apakah Guhi pernah mendengar pil obat awal pertama tingkat 8. Guhi dan para tetua Aula Pil sangat terkejut saat menatap Xiaoyan. Mereka dengan ragu-ragu bisa menebak Xiaoyan telah memurnikan pil obat tingkat 8. Xiaoyan menjelaskan pil obat tingkat 8 dibedakan berdasarkan jumlah warna pil petir. Adapun pil obat awal pertama harus menarik petir 5 warna. Dia juga memerintahkan Guhi agar mengumpulkan semua alkimis Aula Pil besok. Guhi langsung mematuhi perintah dan membawa para sesepuh pergi. Setelah itu Ratu Medusa memberitahu Xiaoyan ada 2 alkimis tingkat 7 yang sangat sombong dan menjadi duri di Aula Pil, bahkan menjual pil obat keluar. Sayangnya Ratu Medusa tidak mempunyai bukti apapun. Hal ini membuat Xiaoyan harus mengambil tindakan tegas dan memberantas merata atas tindakan keji ini.